Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 2024 sosok Satrio Piningit datang. Dalam khasanah budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja. Menurut penuturan Permadi SH, politikus sekaligus paranormal mengatakan Satrio Piningit atau Ratu Adil bakal muncul jika kondisi di Indonesia telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Dari nama yang disandangnya, Piningit berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul jika waktunya belum tiba. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Konon beberapa pemimpin di negeri ini juga pernah dikaitkan dengan figur Satrio Piningit. Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya? Satrio Piningit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru-hara. Dalam istilah Jawa, zaman kala bendu atau kondisi rakyat Indonesia yang telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar bakal menjadi tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini. Menurut Permadi SH, Satrio Piningit yang dinanti-nantikan masyarakat akan muncul ke permukaan. Bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela pada saat itu menjadi waktu yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar. Sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan. Sosok misterius yang bakal pimpin Indonesia keluar dari kehancuran. Saat kemunculannya Satrio Piningit atau Ratu Adil ini nantinya dipercaya membawa 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan juga mengayomi. Yang kedua, Satria Pinadita adalah tokoh pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan mengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korup. Kehadirannya telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya telah meramalkan sosok Satrio Piningit. Jauh sebelum Satrio Piningit banyak dibicarakan di era modern ini, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan sosoknya. Ciri itu disebutkan adanya sosok dewa yang tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Kemudian berwujud sebagai manusia biasa, dirinya juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Tokoh besar di Indonesia yang kerap dikaitkan dengan figur Satrio Piningit, menurut budayawan Jawa Aziz Hidayatullah, ada 7 figur Satrio Piningit yang sempat dikaitkan maknanya dengan pemimpin bangsa ini. Mereka adalah Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro atau Soekarno RI 1, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar atau Soeharto RI 2, Satrio Cinumpus Semula Atur atau B.J. Habibie RI 3, Satrio Lolono Topong Rame atau Gus Dur RI 4, Satrio Piningit Hamungtuwu atau Megawati RI 5, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro atau SBY RI 6, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu atau Jokowi RI 7. Untuk yang terakhir, masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan tentang sosok Jokowi sebagai Satrio Piningit. Keberadaannya kerap menjadi bahan politik, namun sayangnya tensi politik yang cenderung memanas dari hari ke hari seakan berputar liar mencatut makna dari Satrio Piningit itu sendiri.
Yang jelas keberadaan Ratu Adil masih menjadi misteri hingga waktu yang telah ditentukan tiba. Sosok yang bakal menjadi Satrio Piningit di negeri ini semuanya masih abu-abu alias samar. Meski hanya sebatas dikatakan sebagai mitos dan ramalan, figurnya dipercaya bakal melekat pada salah satu tokoh besar di tanah air ini. Lalu siapakah dirinya? Selain itu, Sabdo Palon juga datang bersama Satrio Piningit, pemimpin dari zaman Edan. Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari zaman Edan yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabdo Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah menjadi Jawan, Arab-Araban, dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit. Malu memomong orang tolol, saya mau mencari momongan yang bermata satu, yaitu yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong paduka, kata Sabdo Palon. Sabdo Palon mengaku telah mengasuh 2003 atau 2003 tahun raja-raja Jawa. Namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh ajaran yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi samar, yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara kasat mata. Di dalam Serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik menuju Pilpres 2024. Bicara soal pemimpin tanah air kerap dikaitkan dengan ramalan Jayabaya tentang sosok Satrio Piningit. Soal Satrio Piningit menjadi salah satu ramalan Prabu Jayabaya yang paling populer. Lantas, apakah ramalan tersebut sudah terbukti? Prabu Jayabaya meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman kala bendu atau carut marut. Pada saat itu terjadi, Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi kala bendu itu.